Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan pemrograman fungsi pada R. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu mendefinisikan fungsi. Yang dimana untuk mendefinisikan fungsi pada R itu kita dapat menggunakan kata kunci, yaitu function buka kurung tutup kurung. Di sini contohnya yaitu fungsi luas lingkaran dengan argumen pi dan r, yang dimana kita bikin dulu variabelnya yaitu luas lingkaran, terus tanda panah function, kita nambahin argumennya yaitu ada pi dan r. Terus kemudian di situ juga ada fungsinya di bawahnya, L sama dengan pi dikali R kuadrat, yang dimana itu luas lingkaran. Terus untuk menghasilkan output, selanjutnya kita gunakan return. Untuk menghasilkan output, kita dapat mencet, misal kita dapat menginput luas variabelnya yaitu luas lingkaran, terus buka kurung argumennya yaitu pi sama r. Misalnya pi nya ini 3,4 dan r nya itu 9, maka didapatkan hasilnya 254,30,34. Selanjutnya di sini juga kalian bisa menggunakan fungsi secara default, yang dimana ini kita tidak ada inisiasi fungsinya, ini bisa langsung. Yang dimana ini contohnya yaitu luas persegi panjang, tanda panah function P sama dengan 5 dan L sama dengan 18, yang dimana returnnya kita tulis luas persegi panjang yaitu P kali L, dan didapatkan luas persegi panjang yaitu 5 kali 18, maka jawabannya 90. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi rekursi. Fungsi rekursi sendiri fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusi, yang dimana pada fungsi rekursi ini memiliki dua kasus, yaitu kasus basis dan kasus rekursif. Yang dimana kasus basis itu kondisi dimana fungsi berhenti memanggil dirinya sendiri. Kemudian untuk kasus rekursif itu bagian dimana fungsi memanggil diri sendiri dengan argumen yang lebih sederhana dan lebih kecil. Di sini kita contohnya yaitu menghitung faktorial, yang dimana kita menggunakan variabel faktorial function n. Nah, untuk kasus basisnya yaitu if n sama dengan 0, return 1. Terus untuk kasus rekursifnya kita return n dikali faktorial n min 1. Untuk menampilkan outputnya kita bisa menggunakan print faktorial. Di sini contohnya 7, makanya yang didapatkan hasilnya 5040. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pemrograman berbasis objek pada R. R menerapkan prinsip-prinsip OOP dengan sistem kelas, di mana ada sistem kelas S3, S4, dan juga S6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem kelas S3. Jadi, objek kelas S3 ini berisi suatu list beserta atributnya yang diberikan nama kelas atau diberi kelas. Baik, di sini pertama kita buat dulu sini mahasiswa ITERA. Function di sini menerima parameter 5 parameter, ada nama, umur, NIM, hobi, dan asal. Kemudian kita buat list dari kelas itu beserta atributnya. Di sini ada data. Datanya itu berisi list yang menerima parameter. Di sini namanya itu menerima parameter nama, umur, mengambil dari parameter umur, dan seterusnya. Kemudian
Dari list tersebut, list ini yang berisi atribut-atribut data tersebut diberikan nama sebuah kelas, di mana di sini diberikan nama mahasiswa. Kemudian di sini akan mengembalikan data. Nah, karena di objek S3 ini tidak ada kayak metode untuk menampilkan data tersebut, maka di sini kita perlu menulis metode print untuk kelas mahasiswa. Di sini ada print mahasiswa, di sini ada function, di sini fungsinya ini akan mengambil dari parameter mahasiswa. Di sini akan mengembalikan umur, mengambil mengambil parameter T nama, kemudian di sini ada umur, mengambil parameter umur dan seterusnya. Nah, lalu kita di sini ingin mencoba. Pertama ada kita definisikan mahasiswa satu, di mana mahasiswa satu itu merupakan mahasiswa ITERA. Parameternya itu ada Dina 21, terus ada 122, ada NIM, ada hobi dan juga asal. Kemudian ketika di print dia akan langsung mengetahui kalau dia ingin mengeprint yang mahasiswa. Nah, jadi seperti ini. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Andre Hadi Nindro Tarsik dengan NIM 122450108 dari kelas RC kelompok 10. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan ulang pencobaan praktikum pada modul ke-6 yaitu pengembangan pada fungsi pada R. Nah, untuk subtopik pada video kali ini saya akan melakukan tentang kelas S4. Jadi S4 ini eh, merupakan permasalahan masalah gitu, dari kelas S3 di mana setiap objeknya didefinisikan secara formal gitu dalam suatu kelas. Dan pada S4 ini didefinisikan menggunakan set kelas gitu, teman-teman. Nah, kita buat mendefinisikan kelas S4. Nah, kita buat kelas, kita buat mungkin parameter adalah dosen, kita buat slots-nya, semua itu adalah nama, kita buat karakter, mesti buat kategori. Yang kedua adalah umur, mesti buat umur. Ya, yang kedua adalah kita membuat objek ya, dari kelas 4. Ya, kita buat pertama dosen 1, kita buat objek yang namanya dosen 1. Ini nama dosen, parameternya adalah nama. Kita buat namanya mungkin di sini adalah Budi, dan umurnya adalah 27. Nah, yang ketiga adalah kita menulis metode untuk kelas dosen. Kita buat dengan menggunakan set method. Ya, buat show. Lalu kita buat dosen itu function, parameternya adalah objek. Ya, cek, kemudian lagi kita mencetak di sini namanya dengan menggunakan objek add nama gitu. Kita buat garing ini n. Dan kita cetak lagi. Yang kedua adalah umur berapa dengan parameter objek add umur. Yang terakhir kita menggunakan
memanggil objek dan metodenya itu dengan dosen satu. Kita running. Oh ya, salah ya. Di sini bahasa Inggris objeknya. Ya, sudah terlihat, sudah tercantum outputnya adalah yang keluarnya adalah nama dari Budi yang sudah kita input tadi di sini di langkah kedua, dan umurnya adalah 27. Jadi pada S4 kali ini, eh, mengapa kita pada akses slot kita menggunakan add gitu, objek add, kenapa enggak berbentuk dolar seperti S3 itu. Jadi perbedaannya S3 dan SOP itu, eh, S3 itu kan adalah tipe list ya, dengan atribut tambahan untuk kelas, sehingga kita dapat menggunakan dolar gitu untuk mengakses komponennya seperti kita mengakses elemen dari sebuah list gitu. Sebaliknya kalau S4 itu memiliki struktur yang lebih ketat gitu. Jadi slot dalam kelas S4 didefinisikan dan dikendalikan oleh sistem serta harus memenuhi tipe data tertentu. Jadi karena terstrukturnya lebih eh, terstruktur gitu, karena membutuhkan operator khusus yang namanya add itu ya, untuk mengakses slot yang berbeda dari akses list pada objek S3. Baik, mungkin sekian dari apa yang sudah saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Eh, Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan bagian kelas R6. Pertama, kita akan menginisialisasikan kelas R6 menggunakan fungsi library R6 untuk memanggil paket R6. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kelas R6. Pada bagian ini, kelas peserta variabel peserta didefinisikan dengan menggunakan fungsi R6 class yang menerima beberapa argumen, yaitu peserta, yaitu digunakan untuk nama dari kelas R6 yang dibuat. Selanjutnya, publik sama dengan list adalah bagian mendefinisikan metode dan atribut publik dalam kelas. Metode dan atribut dalam bagian publik dapat diakses dengan dan dimodifikasi dari luar objek. Selanjutnya ada atribut name dan age. Dua atribut publik name dan age dideklarasikan dan diinisialisasi sebagai null. Atribut ini akan menyimpan nama dan umur dari objek yang dibuat. Selanjutnya ini initialize adalah konstruktor kelas yang secara otomatis dipanggil saat objek baru dibuat. Konstruktor menerima dua parameter, yaitu nama dan umur, yang kemudian disimpan di atribut name dan age. Self merujuk ke objek saat ini. Jadi self $name panah kiri nama menetapkan nilai nama ke atribut name pada objek tersebut. Selanjutnya kita akan mencetak nilai name dan age dari objek. Fungsi ini menggunakan fungsi cat untuk mencetak informasi dalam format yang ditentukan. Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas R6 yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk membuat objek baru dari kelas R6, kita akan menggunakan sintaks peserta $new yang memanggil konstruktor initialize. Selanjutnya kita akan memanggil metode pada objek, yaitu menggunakan print. Jadi metode print pada objek peserta 1 dipanggil menggunakan sintaks $. Metode ini akan menampilkan sebagai berikut, yaitu nama, alis, dan umur 72. Selanjutnya, kita akan mengubah nilai atributnya. Atribut dalam kelas R6 dapat diubah secara langsung. Pada contoh ini, kita akan mengubah nilai S dari 72 menjadi 27 dengan perintah peserta 1 $H 27. Setelah perubahan, jika peserta 1 $print dipanggil lagi, maka hasilnya umurnya akan berubah dari 72 menjadi 27. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.